Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pemirsa Palembang Bersyariah yang dirahmati Allah, kita akan bincang-bincang nih akhir tahun ya. Ya. Udah di akhir tahun kita ini. Akhir tahun tidak terasa. Tapi mungkin pemirsa juga merasakan ya. Apakah 2023 ini baik-baik saja? Ya, sebagian ada yang merasa bagus sekali. Iya, iya, iya. Karena menikmati. Bagi para penikmat. Ya, ada yang menderita sekali. Ada yang sangat menderita. Nah, pemirsa Palembang Bersyariah, kita akan membincangkan dua topik nih. Karena ini tentu menilai selama 2023 tentu sangat banyak, sangat panjang. Nah, tapi kita akan mengupas dua nih pada kesempatan ini, yaitu bagaimana kalau masyarakat kan merasakan suasana ekonomi, Ya. kemudian suasana politik. Nah ini secara data dan sebenarnya kondisi seperti kondisi yang realnya seperti apa nih Ustaz? Berkaitan dengan dua hal ini. Kalau kita memang pasti merasakan ya, bagian kalangan masyarakat bawah ya. Ya. Ya, kalau ekonomi tentu sulit. Ya. Harga mahal. Betul, betul. Pendapatan kurang. Iya, iya. Gitu. PHK banyak. Iya, iya. Antri minyak susah gitu. Betul, terasa sekali solar di mana-mana nih, susah ya. Itu menandakan bahwa ekonomi kita sedang sakit. Iya, iya. Nggak usahlah bicara kita mengatakan bahwa negara baik-baik saja, masih bisa bayar, masih punya uang sekian dan seterusnya. Tapi fakta di masyarakat tuh realnya seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi ibu-ibu menjerit, harga daging mahal, harga cabai pedas gitu ya. Iya, iya, iya. Minyak susah gitu. Iya, iya. Nah, itu dari segi ekonomi, dari segi politik kita panas. Betul, betul. Bahkan kalau dibilang jadi negara yang lebih baik demokratis atau tidak, cenderung makin otoriter. Iya, iya. Bahkan cenderung ada isu politik dinasti gitu kira-kira. Iya, iya. Nah, itu menandakan memang kondisi dua variabel itu memang layak kita bedah lebih jauh, kira-kira begitu. Iya. Baik pemirsa ya, kita akan bertanya nih Ustaz. Ya, jadi yang paling mudah dilihat itu kan beberapa poin ya. Misalnya tingkat pengangguran ya. Tingkat pengangguran sekarang masih ada 3,9% ya yang menganggur. Angkanya 7,8 juta yang menganggur ya. Kemudian juga hutang luar negeri. Tunggu, menganggur itu kan yang terdata menganggur. Yang terdata itu pengangguran terbuka. Iya, yang pengangguran tak nampak. Itu tidak terdata. Ya, padahal betul, banyak sekali tuh orang yang sebenarnya nganggur, tidak sesuai fungsi, tidak sesuai keahlian. Nah, itu dari beberapa parameter ini gimana Ustaz memandangnya tentang ekonomi ini Ustaz? Iya, perekonomian kita berat ya. Kita lihat berat. Ukuran sederhana kalau utangnya besar, suatu negara dengan utang besar, kalau kita lihat data itu kan Menteri Keuangan mengatakan sampai menyentuh angka 8.000 triliun. Iya, iya. Tahun ini. 8.000 triliun atau sekitar tepatnya 8.041,1 triliun. Ya, sekitar 8.000 triliun itu angka yang besar sekali. Sementara APBN kita kan sekitar 3.000-an triliun saja. 2.000 sampai 3.000 triliun. Nah, itu kalau kita lihat dengan angka itu kan berapa kali lipatnya? Iya, hampir 3 kali lipat. Hampir 3 kali lipat. Belum bunga hutang yang harus kita bayar. Iya. Betul. Jadi APBN kita akan habis hanya untuk membayar bunga hutang dan membayar pokok dari cicilan hutang. Sementara ini kalau dalam istilah itu besar pakunya daripada tiangnya. Hancur lah ya tiangnya nih. Ya mungkin belum sampai lebih besar, tapi sudah sangat besar sekali. Iya. Bisa hancur tiang kita kan. Betul. Besar pasak dari tiang. Pakunya udah besar sekali. Pasaknya itu. Betul. Ya, jadi kalau kita lihat yang pada itu, ada hal yang lebih krusial lagi bahwa dalam negara yang punya utang besar, itu pasti ada intervensi para pemilik utang atau para pemberi utang. Iya. Jadi negara kita sudahlah berhutang, ada intervensi, bahkan ada bahasanya itu ya mungkin dikendalikan gitu oleh yang memberi hutang. Dan yang paling parah lagi kan utang ini berbasis ribawi. Sudahlah tertekan oleh pemilik utang, tidak independen kita, harus bekerja keras mengangsur utang tiap tahun, tambah bayar bunga yang tadi kategorinya riba tadi. Betul. Dan yang paling berat kan ribanya itu. Betul. Riba ini kalau dalam Islam itu kan suatu perbuatan maksiat yang dinyatakan perang
oleh Allah dan Rasulnya. Ya, Jadi ini bukan perbuatan perang kemaksiatan biasa, tapi kemaksiatan yang dinyatakan perang. Yang diperang ini Allah dan Rasul. Yang memerangi Allah dan Rasulnya, yang menyatakan perang. Jadi pelaku hutang riba, baik yang memberikan maupun yang itu, dua-duanya diperangi. Bagaimana hidup lebih barokah kalau dalam kondisi diperangi oleh Allah? Bagaimana bisa berkah kita mendapatkan dari langit dan bumi kalau dalam kondisi perang? Jadi kalaupun kita hutang untuk membangun bangunan yang megah, tapi tidak ada barokah, cuma guncangan gempa sedikit runtuh. Hancur gitu. Kalaupun dia belum runtuh, orang-orang yang runtuh berpikirnya tidak kokoh. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu dibilangnya tidak bisa berdiri tegak orang pemakan riba, kecuali berdirinya seperti orang yang kerasukan setan. Itu menandakan bahwa memang ini berat sekali. Dan kita terjebak di situ. Dan sayangnya rezim Jokowi menikmatinya. Nambah hutang terus. Bangga dikasih hutangan gitu ya? Ya, logika berpikirnya aneh gitu. Katanya kalau masih ada yang menghutangi berarti masih dipercaya gitu. Nah itu teori itu apakah itu memang teori yang lazim di dalam ilmu ekonomi kapitalis atau itu hanya persepsi pejabat-pejabat Indonesia? Ya, itu memang dalam teori kapitalis kan begitu. Memang gitu ya? Justru kalau dia melihat ini masih banyak nih potensi untuk bisa bayar utang. Oh gitu. Kasih besar-besarnya kan dia menikmati bunganya. Berarti konsep itu memang dibuat untuk menjebak negara-negara Muslim ketiga, ya negara-negara dunia ketiga, baik Muslim negeri Muslim maupun bukan, dijebak situ supaya kekayaan alamnya bisa dikuasai, pemerintahannya, penguasa-penguasanya bisa diatur, disetir dalam konteks itu. Jadi ini penjajahan dengan model ekonomi, belum penjajahan politik ya. Itu juga posisinya. Tapi kalau kita lihat dengan konteks itu saja, itu sudah membuat negara yang kaya raya, jadi tidak bisa menikmati kekayaannya. Betul. Ini daerah ini ya, Sumsel ini kan minyaknya kaya, gasnya kaya, sawitnya ada, batu bara ada, tapi jadi provinsi termiskin ke-10 di Indonesia. Iya, betul. Aneh tidak itu kira-kira gitu? Aneh tapi nyata ini. Tapi, harusnya di benak kita itu kan orang-orang Sumsel ini kaya raya gitu. Kaya raya, seperti orang-orang Brunei lah ya. Orang Brunei lah, kayu semua tuh. Iya. Harusnya begitu kan? Betul. Kurang apa? Minyak ada, gas ada, batu bara ada, minyak sawit ada. Coba. Kok bisa jadi provinsi termiskin nomor urutan 10 ya? Tapi kan itu memalukan kalau menurut saya. Betul. Kalau model-model daerah yang miskin, misalnya NTT, yang memang mungkin sumber dayanya nggak ada. Sumber dayanya kecil, mungkin orang bisa memaklumi. Coba. Iya. Ini jangan-jangan kita bisa melihat bahwa pengaruh dari hutang riba ini, atau mungkin sebagian besar penduduk Sumsel ini masih termasuk menikmati riba juga sebagian. Sepertinya sih senang dengan riba ini. Itu tugas kita tuh mengingatkan. Iya. Taruhlah pemerintah atau penguasa kita masih menikmati itu, tapi kita harus mengingatkan bahwa itu perbuatan yang dosanya sangat besar. Kemudian diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dikategorikan kalaupun berdiri tidak bisa tegak kecuali seperti orang yang kerasukan setan. Dan di akhirat tentu menjadi orang-orang yang sangat merugi. Kira-kira gitu. Nah ini nih pemirsa Palembang Bersyariah, jadi tugas Anda juga nih ya untuk melakukan edukasi kepada umat ya. Jadi ada bahaya yang tidak terlihat, yaitu di balik riba itu Allah cabut keberkahan. Nah, betul. Oke, Ustaz, lanjut Ustaz. Jadi kalau keberkahan sudah dicabut, hidup mau untuk apa? Betul. Taruhlah kita uang banyak, kaya, hidupnya nggak barokah. Banyak uang, tapi sakit-sakitan. Nggak bisa makan, udah dilarang semua makanan, dicabut barokahnya, makanan satu persatu. Kesehatannya nggak bagus. Uang ada tapi nggak bisa menikmati. Itu yang dinamakan dicabut barokahnya. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana misalnya para pekerja bangunan tuh bisa duduk makan nasi bungkus dengan lahap, enak gitu ya, terasa nikmatnya. Ini ada orang punya uang banyak, makanan di meja bermacam-macam, dia dilarang oleh dokter semuanya itu, kira-kira begitu. Hanya boleh air putih. Itu dikategorikan sudah dicabut barokahnya. Gitu. Makanya saya bilang, untuk apa hidup kaya raya tapi tidak barokah? Apalagi sudahlah tidak kaya, tidak barokah. Ini kan menderita di dunia dan akhirat. Sudah sengsara, dosanya besar lagi. Besar, ini tugas negara menghentikan praktek-praktek ribawi. Entah itu dalam konteks negara menghentikan hutang riba itu. Kedua, termasuk praktek di masyarakat.
Mungkin sekarang ada model pinjol, ada benjol dan seterusnya. Nah, itu harus negara punya kewajiban untuk melindungi rakyatnya supaya tidak membuat dosa selama di dunia dan harusnya bisa dijamin selama di akhirat. Kalau itu pemerintahan yang bervisi Islam sih. Kalau bervisi sekuler ya yang penting kaya. Yang penting dipercaya diutang. Kayak utang. Nah gitu. Baik Ustadz, ini kan berkaitan dengan hutang ya, yang dampaknya tidak secara langsung ya. Nah tapi kondisi pasca COVID ini juga sebenarnya gimana nih perekonomian kita ini? Iya, kalau kita lihat kan mungkin ada yang mulai bergerak ya. Tapi yang harus diingat bahwa ini kan posisinya negara kita utang banyak, ekonomi rakyat berputar, tetapi kan perputarannya tidak sebagaimana yang kita harapkan. Jadi masih, mohon maaf ya kalau kita bilang ekonomi rakyat kita itu kan, kalau dalam konstitusi itu dibilang soko guru perekonomian kita itu loh koperasi. Faktanya itu justru kapitalisme yang menguasainya. Jadi tidak ada ceritanya itu ekonomi kita koperasi yang jadi pilar ekonomi negara itu enggak, ekonomi rakyat juga enggak. Justru semua keistimewaan-keistimewaan diberikan kepada kaum kapitalis atau kaum korporasi itu. Ditambah juga mungkin pejabat-pejabat kita moralnya rusak juga. Sekarang indeks korupsi kita juga buruk ya. Nah itu efek dari politik pemerintahan kita itu. Jadi kenapa kalau kita bilang korupsi begitu buruk prestasinya, bagus ya sebenarnya. Prestasinya bagus ya. Jadi kalau kita bilang IPK kita tentang korupsi kan 3,9. 3,93. 3,93. Tapi harus diingat itu indeks itu dihitung antara 0 sampai 10. Kita dapat nilai 3,9. Hampir 4 ya. Hampir 4. Kalau anak sekolah kayak begini kita marahin harusnya kan? Betul. Ini rapotnya rezim Pak Jokowi. Dalam konteks urusan membersihkan korupsi, nilainya baru 3,9. Setengah pun tidak dapat. Itu remedial juga belum naik. Gitu. Ini menandakan apa? Menandakan pemerintahannya sangat buruk. Jadi kalau kita bilang ingin mewujudkan good governance, ini yang muncul adalah bad government. Jadi pemerintahan sangat buruk. Kenapa buruk? IPK korupsinya sangat rendah, 3,93 tadi. Itu kalau kita bilang anak sekolah dapat itu tentu harus kita marahin itu. Betul. Nggak harus belajar lagi kan gitu. Betul. Bahkan harus kursus les dan seterusnya. Ini harus segera diturunkan itu kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat dari segi situ itu saja, pasti berdampak pada ekonomi juga. Jadi bagaimana mungkin uang yang harusnya berputar di tengah-tengah masyarakat, harusnya sampai kepada kesejahteraan masyarakat, ini berputar di tangan orang-orang tertentu, orang-orang besar, pejabat dan orang-orang kaya tentunya. Nah ini menunjukkan bahwa ekonomi kita sangat parah. Belum tadi saya bilang kekayaan alam di kita dikuasai juga oleh oligarki, oleh korporat. Nah, jadi ini kekayaan alam sudah diambil, dikorupsi juga, kemudian pemerintahan buruk sehingga tidak bisa mengelola perekonomian, sehingga pengangguran banyak, dampak buruknya masyarakat semakin menderita. Gitu. Ini pengaruh sistem politik yang kita pakai juga. Jadi dengan kenapa itu bisa para oligarki, para koruptor bisa, bahasanya bisa hidup lah, bahkan tumbuh, bahkan berkembang. Bahkan biak lagi gitu. Berbiak lagi ya. Makin banyak gitu. Makin berpengaruh, makin ke level yang paling tinggi. Bahkan dahsyatnya sampai sekarang, orang ketua yang harus memberantas korupsi itu pun terlibat. Malah korupsi. Malah tersangkut kasusnya. Pak Firly Bahuri. Itu kan sekarang orang Sumsel itu. Malu juga nih. Malu kita. Coba dia memimpin lembaga yang harusnya memberantas korupsi. Sebagai ketua tersangkut kasus korupsi. Apa yang bisa diharapkan dari kondisi seperti ini? Sementara ada pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab itu tidak merespon memadai. Gitu. Faktanya kan diam-diam saja. Tidak ada tindakan. Sepertinya cari aman juga. Nah, itu kita tidak tahu. Tapi yang pasti itulah kondisi begitu parahnya pengelolaan ekonomi maupun politik pemerintahan di zaman rezim Pak Jokowi ini di tahun 2023 ini. Jadi sebenarnya
potret 2023 ini sebenarnya tidak berdiri sendiri di tahun ini ya. Berarti memang ini rangkaian panjang dari sistem yang kita pakai berarti. Iya, jadi kalau dalam sistem demokrasi ini kan dia menjadi tempat hidup, tumbuh, berkembang, bahkan tersirat berkembang biak, dan merajalela di dalam sistem demokrasi yang begitu mahal dan demokrasi sekuler ini. Di mana ketika setiap pejabat yang ingin menduduki posisinya lewat politik tersebut harus melewati pesta demokrasi yang memerlukan biaya yang cukup mahal, dan tentu ini butuh pendanaan, dan dana itulah yang muncul dari kaum oligarki membiayainya, atau dia bekerja sama dengan kaum oligarki untuk bisa melakukan proses itu. Nah, akibatnya apa? Begitu dia duduk, maka dia akan sangat terpengaruh dengan kebijakan yang diinginkan oleh oligarki. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini parah gitu kalau menurut saya. Ya, pemirsa Palembang Besar ya. Jadi memang kita bicara tentang 2023, kita rasakan sendiri, dan juga tadi secara juga data, dan juga ternyata basic dari sistem kehidupan kita memang bukan sistem yang baik ya. Jadi penting untuk kita sadari, apalagi ini menjelang 2024 yang nanti akan panas ya, katanya akan berganti rezim ya. Tapi kalau kita lihat potret tadi itu, berganti rezim sepertinya tidak akan berpengaruh ya. Iya. Jadi begini, rezim ini kan tidak ingin berhenti begitu saja. Tentu dia ingin aman. Supaya aman, dia harus cari orang yang bisa mengamankan dia. Orang yang bisa mengamankan dia tentu orang yang dekat sama dia. Kemudian mungkin sampai ke level orang yang paling dekat. Ya mungkin kalau orang yang paling dekat dengan kita kan pasti keluarga kita, gitu kira-kira kan gitu. Kan orang yang dekat itu teman, sahabat, gitu ya. Yang paling dekat lagi adalah keluarga kan, posisi itu. Nah, itulah makanya tidak aneh ketika ada isu politik dinasti itu. Di mana Pak Jokowi mendorong anaknya untuk ikut masuk ke dalam jajaran. Katanya sayang anak memang harus begitu, Ustaz. Dicarikan pekerjaan katanya. Loh, bukannya sudah ini eksis dulu disuruh jualan pisang, gitu kan, jualan martabak, gitu kan, gitu kira-kira. Nah, saya pikir kalau jadi entrepreneur harusnya bagus itu. Saya pikir ini politik dinasti yang didorong di akhir kekuasaan, dan ini menunjukkan bahwa kita dengan sistem yang ada ini tidak mudah untuk keluar di tahun 2024 menjadi lebih baik. Karena kalau kita lihat akan berlanjut ini, bisa jadi berlanjut. Bahkan mungkin menurut saya yang membuat 2023 itu begitu kelam itu dua persoalan tadi. Yang pertama adalah sistem ekonomi kita menggunakan sistem kapitalisme liberal yang sangat kapitalistik. Sementara kalau dalam sistem politiknya dengan sistem demokrasi sekuler, yang kalau kita bilang ini memberikan habitat yang bagus untuk tumbuh berkembangnya kaum oligarki maupun korupsi. Gitu kira-kira. Jadi bahkan saya di beberapa tulisan itu menyebut demokrasi itu bukan sekedar memproduksi koruptor, tapi dia mereproduksi kembali dengan cara yang cepat, dengan cara yang siklus yang terus-menerus itu. Dan ini kan berarti 2024 ini kalaupun berlanjut berarti kan hanya melanjutkan, mengulangi lagi atau bahkan menambah parah. Jadi perlu ada perubahan, tapi perubahan seperti apa yang mungkin harus juga menjadi kajian tersendiri. Kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz Wahyudi Al-Maroki, teman-teman pemirsa Palembang Bersyariah. 2 poin tadi yang kita coba urai ya. Jadi memang begitu beliau menggunakan istilah kelam ya. 2023 itu kelam karena persoalan sistem ekonomi kapitalistik yang sangat liberal ya, kemudian juga sistem politik akarnya justru sekularisme. Itulah yang sebenarnya menjadi penyebab semuanya, yaitu sistem demokrasi yang sekuler itu. Nah, tentunya bagi kita sebenarnya nggak ada pilihan kecuali kembali kepada sistem yang sudah pernah berhasil ya, terbukti berhasil menyejahterakan secara ekonomi, kemudian memberikan keadilan, kesetaraan ya, secara politik dan hukum ya. Nah, ini saya kira pilihan, saya kira bukan pilihan, tapi ini adalah kewajiban kita untuk kembali kepada sistem itu, sehingga ya di tahun-tahun mendatang umat ini akan mendapatkan kebaikan ya,
di dunia dapat kebaikan dan yang paling penting di akhirat juga kita akan mendapatkan surga kalau kita kembali kepada sistem Islam. Mungkin begitu Ustaz ya? Iya, persoalannya kan kalau kita menawarkan sistem Islam banyak yang langsung fobi. Oh gitu ya. Terutama orang-orang yang sedang menikmati sistem sekuler ini. Gitu. Kalau orang yang sedang menikmati tambang batu bara, menikmati tambang minyak, menikmati kekayaan hutan yang ribu-ribuan hektar, gitu. Tentu dia tidak ingin dengan sistem Islam diterapkan, karena kalau sistem Islam diterapkan kan semua kekayaan alam seperti tadi itu kan milik umat. Kalau dalam Islam itu al-muslimuna syuraka'u fis salas, al-kala' wal ma' wan nar. Jadi itu milik umat Islam bersama, umat manusia bersama. Tidak boleh dikuasai oleh perusahaan, tidak boleh dikuasai oleh individu yang lain, tetapi harus dimiliki bersama. Jadi kekayaan alam, tambang, hutan itu, energi dan seterusnya, itu milik umat. Kalaupun dia dieksplorasi, harus dikembalikan hasilnya untuk umat seluruhnya. Bagi-bagi, makanya kalau kita bilang mestinya rakyat ini begitu sejahtera, karena kekayaan alamnya berlimpah, tetapi karena menggunakan sistem yang bukan Islam, sistem politiknya demokrasi sekuler seperti sekarang ini, sistem ekonomisnya kapitalisme liberal, hasilnya seperti sekarang ini. Tapi kalau kita sebagai muslim harus menawarkan sistem Islam. Kan pilihannya cuma 3. Mau melanjutkan sistem yang sangat rakus, yaitu sistem kapitalisme liberal. Mau pilihan alternatif ditawarkan sistem sosialisme komunis, yang juga tidak kalah merusaknya. Atau mau pakai sistem Islam, yang seluruh kekayaan alamnya harus dikelola negara untuk diserahkan kepada umat sebesar-besarnya, tidak boleh dikuasai oleh individu maupun perusahaan tertentu, apalagi asing. Nah, kalau itu dilakukan, saya pikir Indonesia itu jauh bisa lebih sejahtera daripada yang sekarang. Kalau hukumnya dipakai hukum Islam, akan jauh lebih adil daripada yang sekarang. Kalau sistem pemerintahan dipakai sistem pemerintahan Islam, tentu akan lebih efisien dan lebih baik. Jadi good governance yang sesungguhnya. Kalau sistem sosialnya pakai sistem Islam, tentu masyarakatnya akan lebih teratur, tertib, beradab, berbudaya. Jauh dari LGBT, jauh dari tawuran, jauh dari perang suku, jauh dari gosip dan seterusnya lah. Kira-kira. Masya Allah ya, luar biasa teman-teman Palembang Bersyariah ya. Tadi kita sudah juga mendapatkan gambaran solusi ya. Jadi sebenarnya solusi dari persoalan-persoalan ya itu adalah memang menerapkan kembali sistem Islam ya, dan tentunya menjadi tugas kita untuk menyebarkan ini ke seluruh lapisan masyarakat sehingga kesadaran itu tumbuh dan kita punya keinginan yang sama untuk kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz Wahyudi ya. Dan teman-teman Palembang Bersyariah, semoga kelamnya 2023 semakin berkurang ya. Tidak berlanjut. Tidak berlanjut ya. Karena bagaimanapun ngeri juga ya membayangkan. Zulumati ilan nur. Betul. Harusnya begitu. Ya, makanya agar kita minaz zulumati ilan nur, agar kita keluar dari kegelapan menuju cahaya, ya solusinya memang harus kembali kepada sistem Islam. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.